Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Hendri Setiawan, Prodi PAI semester 3. NIM 1901010114. Jadi pada video kali ini saya akan memberi materi tentang pentingnya kita mempelajari ilmu hadis. Langsung saja masuk kepada pembahasan. Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam, di mana antara keduanya memiliki perbedaan dan juga persamaan masing-masing. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua sumber hukum ini adalah metode penyampaiannya. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Ketika ayat-ayat turun, Rasulullah langsung meminta para sahabatnya untuk mencatat ayat tersebut. Namun apabila itu hadis, maka kebalikan dari Al-Quran itu sendiri, dengan alasan takut tercampur baurnya antara Al-Quran dan hadis. Ilmu hadis merupakan sebuah disiplin ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang semua hal ihwal mengenai hadis, baik sumber hadis itu sendiri maupun kualitas hadis dari segi sanad dan matanya. Sebenarnya ilmu hadis terbagi menjadi dua macam, yaitu ilmu hadis dirayah atau ilmu mustahal hadis dan ilmu hadis riwayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 10 yang berbunyi, "Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'i." Artinya, dan mereka berkata, sekiranya mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surat Al-Mulk ayat 10. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak kenikmatan seperti ilmu contohnya. Jadi jika kita tidak menggunakan dengan baik, maka kita akan menjadi salah satu orang yang merugi. Seperti tercantum dalam surat Al-Mulk ayat 10. Jadi sebagai seorang muslim, tentunya kita sangat yakin dan seyakin-yakinnya bahwa kedudukan hadis sangatlah tinggi dan mulia dalam agama Islam, yaitu sebagai sumber dan hukum dan dasar hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, dari sinilah ada berbagai macam peran penting dan manfaat dalam mempelajari ilmu hadis. Dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, "Wa man salaka thariqan yaltamithu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan illal jannah." Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Mengingat fungsi hadis sangatlah penting untuk menentukan terhadap pemakaian nas sebagai pedoman beramal. Tidak sedikit para ulama juga memberikan tanggapan atas ketentuan hukum mempelajari ilmu hadis. Seperti menurut Imam Sufyan berkata, "Saya tidak mengenal ilmu yang lebih utama bagi orang yang berhasrat menundukkan wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala selain daripada ilmu hadis." Orang yang sangat memerlukan ilmu ini sampai kepada soal-soal sekecil apapun seperti makan dan minum memerlukan petunjuk dari al-hadis. Mempelajari ilmu hadis lebih utama daripada menjalankan sholat dan puasa sunnah, karena mempelajari ilmu hadis ini adalah fardu kifayah. Sedangkan sholat sunnah dan puasa sunnah hukumnya sunnah. Kedua, yaitu menurut Imam Asy-Syafi'i berkata, "Demi umurku, soal ilmu hadis ini termasuk tiang agama yang paling kukuh dan keyakinan yang paling teguh. Tidak digemari untuk menyiarkannya selain oleh orang-orang yang jujur dan lagi takwa."
dan tidak dibenci untuk menyiarkannya selain orang-orang yang munafik lagi tercela. Yang terakhir saya ngambil dari Al-Hakim menegaskan bahwa andai kata tidak banyak orang yang menghafal sanad hadis, niscaya menara Islam roboh, dan niscaya para ahli ibadah berkiprah membuat hadis palsu dan memutarbalikkan sanad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Fatir ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawa abu wal an'a mimuhtalifu alwanuhu kadzalik innama yahsawlaulah lahu hanin ibadihil ulama innallaha azizul ghafur. Mohon maaf suaranya ayam. Jadi arti dari surat Quran surat Al-Fatir ini artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk yang bergerak, yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bahwa dengan ilmu seorang akan lebih memahami bagaimana pengetahuan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Orang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa karena ia memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Materi terakhir saya mengambil manfaat mempelajari ilmu hadis riwayah. Jadi adapun manfaat dan peran penting ilmu hadis riwayah, maka saya akan menjelaskan ada beberapa poin. 1. Mengetahui perbedaan hadis dari sumbernya. Jadi dengan mempelajari ilmu hadis riwayah, maka sesungguhnya kita juga belajar mengenai perbedaan dan macam-macam hadis yang ditinjau dari sumbernya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perbedaannya, maka ada hadis qauliyah, hadis fi'iliyah, hadis takhiriyah, dan hadis sifat 3. Mampu mengisahkan hukum dalam sebuah hadis dengan pemikiran bijak dan dinamis. Selain mengetahui makna kontekstual dalam sebuah hadis, mempelajari ilmu hadis riwayah juga menumbuhkan pemikiran secara dinamis dan memaknai sebuah hadis sehingga sebuah hukum dalam dikiaskan atau disamakan dari beberapa riwayah atau riwayat dan maqalah yang saling menguatkan. Kedua, yaitu tidak menafsiri hadis dengan pemikiran yang keliru. Nah, terkait melanjutkan pembahasan pada poin pertama, maka sebuah jelas bahwa salah satu manfaat dan peran penting mempelajari ilmu hadis riwayah adalah mencegah pemikiran yang keliru dan memaknai sebuah hadis. Yang ketiga, mengamalkan isi kandungan hadis secara tepat. Dalam perkembangan agama Islam, banyak kelompok yang mengaku sebagai ahlus sunnah, namun perilaku dan amalan mereka cukup menyimpang dari sunnah. Ya, misalnya saja seperti kelompok yang melarang berziarah kubur, bahkan melarang berziarah makam Nabi Muhammad SAW. Kelompok radikal yang anti non-muslim seolah-olah melarang hubungan sosial dengan non-muslim. Kelompok yang dengan mudahnya mengkafirkan, membidahkan, dan mengklaim sesat pada seseorang dan lain sebagainya. Salah satu penyebabnya adalah mereka lebih cenderung
berdasar pada satu atau dua hadis saja, memaknai hadis dari segi tekstual dan memaknai hadis dengan pemikiran yang keliru. Padahal kita hidup dalam keadaan yang nyaman, di mana penafsiran hukum-hukum dalam berbagai macam-macam hadis sudah dinyatakan oleh para ulama yang ahli dan dalam pendapatnya, baik pada masa dulu hingga saat ini. Itu lanjut, menentukan titik temu hukum pada dua hadis yang bertentangan. Kita mengetahui bahwa ada beberapa perbedaan dan pendapat di kalangan para ulama. Mereka tentu saja tidak menyatakan sebuah hukum berdasarkan pemikiran pribadi, tetapi salah satunya yaitu berdasarkan dari hadis-hadis yang berbeda hukumnya. Dengan demikian, untuk menyikapi perbedaan tersebut, kita bisa mengambilnya sebagai sebuah hikmah, yaitu mengikuti salah satu pendapat ulama yang berkesesuaian dengan kondisi pribadi, lingkungan budaya, dan semacam-macamnya. Yang kelima, menjaga kemurnian makna hadis. Nah, dengan mengetahui keenam manfaat mempelajari ilmu hadis riwayat di atas, maka tentu saja hal penting lainnya adalah menjaga kemurnian makna hadis dari pemikiran-pemikiran yang cenderung bersifat kaku. Selanjutnya, mengetahui makna utama dalam sebuah hadis. Dalam ilmu hadis riwayah, kita pun akan belajar mengenai isi dan makna yang terkandung dalam sebuah hadis, yaitu makna konstekstual yang paling ditekankan dalam mengamalkan sebuah hukum dan hadis. Tentu saja untuk mengetahui sebuah makna konstekstual dalam sebuah hadis perlu diperkuat dengan hukum-hukum dalam hadis lain yang beberapa pendapat ulama. Jadi mungkin sekiranya itu materi pentingnya kita harus mempelajari ilmu hadis, agar kita tidak menjadi golongan-golongan yang tidak termasuk dalam pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan al-hadis. Contoh satunya seperti yang tadi dikatakan bahwa mengklaim semuanya sesat, kafir, tidak boleh berziarah kepada di makam Nabi Muhammad. Itu seharusnya sudah salah ya. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kiranya jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.